Baik, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul meski secara daring dalam rangka kegiatan technical meeting Lomba Informatika se-Jakarta Timur 1. Untuk selanjutnya barangkali ada sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Ketua MGMP. Kepada Pak Ridwan dipersilakan. Pakai itu sih. Enggak buat apa buat. Ya, tapi sebentar lagi ribut nih di kelas, lagi berisik di ruangan. Jadi ini dulu deh, dimaklumi dulu ya. Baik Pak, kalau gitu kita dengarkan arahan dari Ketua Panitia kepada Pak Dodi, persilakan. Terima kasih Pak Remo yang sudah membuka kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua MGMP Informatika Jakarta Timur 1, Bapak Ridwan. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia Lomba dan Bapak Ibu Guru Pendamping. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pada siang hari ini masih bisa berkegiatan walaupun secara daring, masih diberi nafas, masih diberi umur panjang untuk bisa melakukan sesuatu yang kira-kira berguna bagi peserta didik kita. Bapak Ibu, tujuan dari lomba ini adalah yang pertama adalah untuk membangkitkan kembali MGMP, khususnya mata pelajaran informatika, yang mana mungkin di tahun-tahun yang lalu MGMP informatika itu seperti ya mati suri. Nah, maka dari itu mungkin akan coba kita berdayakan kembali, kita bangkitkan kembali supaya bisa bermanfaat, terutama untuk anak didik atau peserta didik di sekolah kita masing-masing. Yang kedua tentu saja mungkin untuk saling bersilaturahmi antara baik itu antara guru informatika maupun para peserta didik itu sendiri. Bapak Ibu, mungkin di kegiatan lomba yang pertama ini yang dilakukan oleh MGMP Informatika mungkin masih jauh dari kata yang namanya sempurna. Masih banyak kekurangannya dan kami juga memahami itu semua. Mungkin banyak kendala Bapak Ibu yang kita hadapi, terutama mungkin dalam hal waktu. Ya, mungkin Bapak Ibu di sekolah mengalami sendiri. Kita di sekolah sekarang tugasnya bukan lagi tugas yang menumpuk, ya. Kadang-kadang kita sampai belum selesai tugas satu, datang lagi tugas yang lain, terus dan seterusnya. Oleh karena itu mungkin masih banyak kekurangan di sana-sini. Kami mohon bantuannya, mohon bantuan saran, mohon bantuan mungkin eh, tenaganya untuk bisa membangkitkan kembali kegiatan di MGMP Informatika. Bapak Ibu semuanya, mohon izin untuk melaporkan bahwa di kegiatan lomba MGMP Informatika ini ada 3 cabang yang akan dilombakan, yaitu yang pertama mengetik cepat. Nah, di mengetik cepat ini ada 2 kategori, yaitu kategori dengan mengetik dalam bahasa Indonesia dan mengetik dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, lalu yang kedua lomba adalah lomba poster. Lomba poster menggunakan Canva. Dan yang terakhir adalah lomba video pendek. Dalam hal ini adalah video singkat 1 menit dengan tema internet sehat. Nah, untuk masing-masing lomba nanti akan dijelaskan oleh koordinator lombanya masing-masing. Nah, untuk itu mungkin
Untuk selanjutnya untuk menyingkat waktu karena ini sudah hampir jam 2, mungkin yang pertama saya persilahkan untuk kita sambung aja ya Pak Remo. Pak Remo, kita estafet ya. Pak Remo ada nggak? Pak Remo, mohon izin ya, kita estafet ya, langsung ke Itu ya. lomba poster supaya bisa bergantian. Pak Dadang sama Bu Asia udah siap belum? Bu Anik mana Bu? Bu Anik ya? Bu Anik, Pak Dodi, Bu Anik ada nggak? Bu Anik. Bu Anik dari Garuda. Oh, Bu Anik dari Garuda. Bu Anik, Ada tuh di bawah. Bu Anik belum merespon. Sudah siapkah? Nah, sambil menunggu mungkin video dulu deh, video Pak Turino. Pak Turino dipersilakan mungkin untuk menjelaskan tentang teknis kegiatan lomba video pendek atau video singkat. Pak Turino dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Izin ke Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa kriteria penilaian yang pada video nanti yang akan dinilai ya. Penilaian ini sudah mudah-mudahan ada beberapa indikator yang akan menjadi bahan patokan untuk penilaian apa nanti anak-anak bekerja. Bentar, saya share screen dulu. Bentar Pak ya, share screen dulu. Oke, untuk beberapa kriteria penilaian di video, yang pertama nanti ini ada saya bagi tiga bagian ya. Yang pertama mengenai isi video. Isi video itu ada kesesuaian dengan tema. Itu yang pertama. Yang kemudian ada maksudnya apa? Bahwa video yang dibuat nanti oleh peserta itu harus sesuai dengan tema internet sehat yang membahas tentang manfaat dan resiko penggunaan internet serta cara penggunaan internet yang sehat. Itu kesesuaian temanya. Sementara kelengkap yang berikutnya pada isi juga yang berikutnya adalah kelengkapan informasi. Bahwa video harus mempunyai informasi yang lengkap dan akurat tentang internet sehat. Informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, artikel, website, atau pengalaman pribadi. Tentu saja ini nanti peserta diharapkan melakukan analisa dulu lah di internet begitu. Kemudian yang berikutnya ada kesesuaian informasi dengan fakta. Jadi ada informasi yang disajikan dalam video harus sesuai dengan fakta yang tidak menyesatkan. Jadi fakta jelas. Kemudian yang kriteria berikutnya adalah kelengkapan kreativitas. Pada penilaian kreativitas ini ada originalitas ya video. Bahwa video itu tidak bentuknya ya original, bukan plagiat, jadi pembuatan baru. Kemudian yang berikutnya adalah kejelian pesan. Mohon Bahwa maaf video Pak Turino, ya, ada share screen-nya nggak? nggak keluar ya, bentar. Belum keluar. Di Nggak saya. saya share ya. Sayang ya, saya share dulu deh, bentar. Ya. Ya, Ada? Iya Pak. kelihatan. Ya, Iya Pak. oke. Jadi di penilaian video nanti ada 3, saya diulang lagi, ada isi video, kreativitas, dan teknik.
Jadi di isi video ada kesusahan tema, kemudian kelengkapan informasi, kemudian kesusahan informasi dengan fakta. Yang kedua ada kreativitas, bahwa video itu adalah original. Ya, original dalam artian ya buatan sendiri, bukan dibuatkan oleh pihak lain, begitu. Kemudian ada kejelian pesan. Kemudian ada kejelian pesan, bahwa video harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga maksudnya bukan ketiga. Yang ketiga adalah teknik. Di sini ada penilaian kualitas gambar dan suara. Video harus memiliki kualitas gambar dan suara yang baik tentunya. Kemudian ada yang terakhir ada pengeditan video. Nah, nanti untuk tim penilai, saya share juga sebentar. Kemudian untuk kelihatan Pak, Kelihatan. kelihatan. Ya nanti untuk juri saya membutuhkan 3 orang tentunya. Nah masing-masing juri nanti ada menilai isi video, kreativitas dan teknik. Sementara jumlah itu nanti sama panitia intinya untuk total jumlah. Jadi nanti supaya nilai itu ya benar lah, benar dan adil begitu. Jadi nanti masing-masing penilai atau juri itu ya hanya menilai bagian itu saja, begitu. Jadi untuk video ya tadi udah siapkan nomor peserta, judul, kemudian kesulitan tema seperti ini kira-kira. Barangkali itu yang saya sampaikan dulu sementara untuk penilaian dan apa saja yang akan dinilai di lomba video tadi. Kira-kira itu sementara. Demikian Pak Dodi. Ya, terima kasih Pak Turino. Bapak Ibu semua yang terhormat, mungkin ada pertanyaan untuk di lomba video pendek ini, video singkat. Silakan Bapak Ibu mungkin langsung menanyakan, mungkin ada kendala atau mungkin ada sesuatu yang masih menjadi ganjalan gitu. Silakan Bapak Ibu langsung untuk lomba video pendek ini. Pak, maaf Pak, itu kalau di brosur udah jelas juga kan? Maksudnya anak bisa mencerna dari situ udah cukup ya? Karena saya kan belum dapat pesertanya. Cukup. Bisa sih Bu sebenarnya. Karena tadi saya hanya menyerahkan brosur, mereka udah paham gitu apa yang harus dilakukan gitu. Mereka hanya tanya, Pak ini hanya 1 menit kan? Gitu. Iya 1 menit. Ya. Boleh nggak misalkan lebih berapa detik? Ya udah nggak apa-apa. Patokannya kira-kira seperti itu. Gitu. Ya, mungkin itu ya Pak, seperti itu ya Pak Turino ya. Mungkin ada kelebih-lebihan sedikit. Berapa detik juga nggak apa-apa ya. Mungkin ada toleransi atau gimana. Ya, nggak masalah. Ya. Silakan. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Oh ya Pak, mungkin kan tadi pengumpulan videonya terakhir kapan? Lalu nanti pengumumannya tanggal berapa atau hari apa gitu Pak? Mungkin. Untuk pengumpulan video kan kemarin sudah disepakati hari Senin ya terakhir. Iya. Begitu. Hari Senin tanggal 5 ya. Tanggal 5 terakhir begitu. Jadi diharapkan sih begitu udah mendaftar langsung menyerahkan videonya lebih bagus biar nanti diupload ke YouTube. Nanti setelah video diupload nanti linknya juga akan dikirimkan ke pesertanya atau ke Bapak Ibunya langsung
sebagai pendamping. Kemudian pendamping nanti minta di-share lagi ya barangkali. Jadi penilaiannya begini, penilaiannya. Yang pertama nanti video yang mendapat like terbanyak itu akan mendapatkan penilaian dari juri, begitu. Jadi kemarin sekitar sudah di ranking lah kira-kira sekitar 20 video ya, 20 video dengan like terbanyak itu nanti penentuan nilainya akan dilakukan oleh juri. Itu. Jadi ya nanti pinter-pinternya pendamping bagaimana caranya mendapatkan like terbanyak di sekolahnya. Ya tentu saja barangkali disebar di sekolahnya, begitu linknya. Kira-kira itu aja. Ya, terima kasih Pak Turino. Lalu ini juga ada yang mungkin ada yang bertanya nih, hampir semuanya nih ada yang WA ke saya masalah pendaftaran. Pendaftaran, Pak, saya mau daftar tapi belum bikin surat, mungkin surat rekomendasi dari kepala sekolah ya. Boleh nggak menyusul? Boleh Bapak Ibu. Silahkan untuk surat rekomendasi atau mungkin daftar nama pesertanya kita tunggu sampai hari Jumat. Kemarin kita sepakat sampai hari Jumat. Tapi untuk video diharapkan sudah dibuat sebelum hari Senin tanggal 5. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu daftar aja dulu, lalu konfirmasi biaya pendaftaran ke Bendahara Bu Wiwin bahwa sudah mendaftar. Nah, untuk daftar nama bisa on the spot atau mungkin pada saat hari Jumat ya. Ya, hari Jumat lah terakhir karena kita juga harus membuat daftar nama peserta lomba yang pastinya berapa gitu. Maka kita batasi sampai hari Jumat. Jadi untuk surat rekomendasi bisa menyusul pada saat mungkin lomba boleh juga. Ya Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang surat rekomendasi atau mungkin surat keterangan dari sekolah. Bapak Ibu mungkin ada yang lain sebelum kita berpindah ke lomba poster. Cukup Bapak Ibu? Pak Dodi bentar ya saya tanya. Silakan Bapak Ibu. Barangkali gini Pak, mungkin Pak Remo. teman-teman yang lain barangkali ada yang mau tahu kalau seandainya ini udah mendaftarkan dengan nama si A gitu, ternyata pada hari ininya berubah nih jadi si B, itu boleh atau tidak? Kalau seperti itu, sepanjang mewakili sekolahnya atau memang murid dari sekolah itu diperkenankan. Maka dari itu kita tunggu mungkin untuk khususnya untuk yang lomba poster sama lomba lomba mengetik cepat mungkin Mengetik ya. ya mungkin bisa diganti pesertanya. Mungkin wah ini ada yang mungkin tiba-tiba mungkin sakit gitu ya. Kita ganti gitu, boleh. Sepanjang itu masih dari sekolah yang bersangkutan gitu. Ya Pak. Ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan karena ini kan lomba antar sekolah gitu. Kita fleksibel aja. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Bapak Ibu. Kecuali mungkin kalau yang lomba video, kan mereka sudah upload duluan, namanya sudah ada di situ gitu. Nah, takutnya kalau diganti, nah kemarin kan yang buat beda gitu. Oh iya. Nah, kalau untuk yang lomba di 213 karena datang gitu, bolehlah Putus ya Pak mungkin Dodi, jaringan. ganti boleh. Gimana Pak Dadang? Baik Gimana Pak, terima suara? kasih. Iya. Suara saya terdengar nggak Pak Remo? Jelas nggak? Jelas Pak. Bisa Iya, jelas. terima kasih. Ya. Pak Dadang gimana Pak Dadang? Pak Dodi, ini saya terkait lomba video ini. Jadi siswa itu dalam tanda kutip di sana ngapain kalau misalnya tanggal 5 itu apakah ada proses editing di sana atau memang sudah
sudah pure gitu, itu sudah video sudah jadi siswa ke 213 itu hanya menyerahkan video atau bagaimana, Pak Turino atau Pak Dodi? Silakan Pak Turino dijelaskan. Video yang jadi gini Pak, video tidak dilakukan di tempat, tetapi jadi begitu mendaftar proses, silakan langsung begitu udah jadi videonya langsung diserahkan ke panitia, nanti dikirim via uploadan lah ya, atau nanti lewat link begitu, nanti dibuatkan linknya begitu. Kemudian terakhir penerimaan video itu hari Senin begitu. Jadi tidak ada pekerjaan di tempat. Nah itu dia nanti peserta harus menandatangani fakta identitas bahwa benar video itu dibuat oleh siswa tersebut begitu. Kira-kira itu Pak. Recording in progress. Izin menambahkan ya Pak Turino. Jadi nanti di hari Rabu itu yang pada saat lomba video pendek itu di hari Rabunya itu tinggal istilahnya mengumumkan pemenangnya gitu loh Pak Dadang. Hari Rabu mereka kan hari Rabu sekalian penutupan. Jadi mereka pengumumannya di hari Rabu untuk lomba video pendek ini sekaligus pengumuman pemenangnya langsung. Jadi di sana yang ikut lomba video pendek hanya mungkin upacara penutupan sama menunggu pengumuman pemenangnya. Jadi tidak melakukan editing di 213 karena filmnya sudah jadi dan sudah dikirimkan panitia paling lambat hari Senin jam berapa nih ya Pak? Nah, iya, Pak Turino. Jamnya jam berapa nih? Hari Seninnya. Sebenarnya terakhir jam ini Pak, jam 12 siang. Terakhir lah. Iya ya. Ya, jam 12 Terakhir siang. jadi untuk film pendek atau video pendek ini dikirimkan tanggal 5 Februari 2024 hari Senin jam 12 siang. Paling terakhir. Itu. Ya gimana Pak Dadang? Enggak Kak, tadi saya ini ganti device. Jadi pesertanya ke sana enggak Pak Dodi? Bunyi enggak nih? Iya, bunyi. Jelas. Enggak, maksudnya pesertanya apa pendampingnya aja? Karena nanti di hari Rabu itu kan upacara penutupan, jadi mohon hadir semuanya untuk yang lomba video pendek. Itu, yang pesertanya dan pendampingnya. Ya, makasih Pak Dodi. Iya. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang masih ditanyakan tentang lomba video pendek atau film pendek ini? Saya ulang ya Pak. Video pendek paling lambat 5 Februari jam 12. Ya. Anggota 3 ya? 3, satu tim maksimal 3. 3. 1 menit ya? Iya. Durasi videonya 1 menit. Kira-kira 1 menit. Oke. Ya cukup sih kalau itu ya. Kan yang terpenting pengumpulannya. Oh nanti ada ketentuan nanti mesti diupload di itu ya? Harus dikirim via link Google Form nanti ya Pak Turino ya? Ya betul. Lewat Google Form ya. Yang apa itu? Videonya Bu, videonya nanti ada link pengumpulan video lomba. Nanti mohon dikumpulkan lewat link tersebut. Dan satu lagi mungkin yang ini pakai logo MGMP Informatika disematkan di pojok kiri atas maupun kanan ya. Disesuaikan saja. Nanti logonya akan diberikan linknya, ya, link logo MGMP Informatika. Seperti itu kan ya Pak Tirono kemarin ya kita sepakatnya untuk logo. Ya betul Pak, betul. Saya lagi di kelas juga, sambil di kelas. Ya betul Pak, udah cukup. Bapak Ibu
yang lain ada yang ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Cukup untuk video singkat atau video pendek? Cukup ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Oke, kita beralih ke lomba poster. Silakan Bu Asia atau mungkin Pak Dadang untuk bisa menjelaskan teknis lomba poster. Pada Pak Dadang atau mungkin Bu Asia dipersilakan. Bu Anik tadi ada Pak Dodi. Atau Bu Anik. Bu Anik 252 ya Pak Dadang? Garuda Pak. Pak Rifki, Pak. Halo, apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, kedengaran Bu Anik. Monggo lanjut. Iya, Pak. Saya share screen mungkin ya, Pak ya. Benar, Pak. Hmm. Sudah terlihat belum, Pak? Belum Bu Anik. Belum Bu. Sudah terlihat, Pak? Masih belum. Di jalan, Bu. Masih hitam. Masih Iya. tulisan aja Bu. Tulisan start screen. Ya, udah cakep. Udah Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk poster nanti rencananya seperti ini Bapak. Untuk persyaratan umum mungkin sudah Bapak Ibu guru semua udah tahu, namun saya ulang lagi. Itu untuk satu sekolah maksimal mengirimkan 2 peserta lomba. Setiap peserta lomba hanya boleh mengirimkan 1 karya. Jadi dari 2 peserta nanti akan ada 2 karya ya Bapak Ibu ya. Lomba SMP, lalu nanti sudah didaftarkan di Google Form yang kemarin pendaftaran, lalu setelah lomba perorangan, lalu karya yang dilombakan sesuai dengan tema dan memenuhi kriteria perlombaan. Karya harus orisinil dan belum pernah dipublikasikan. Terus nanti jika ada pelanggaran, maka akan didiskualifikasi. Panitia tidak bertanggung jawab atas ketidakasliannya. Peserta setuju untuk memberikan hak cipta kepada panitia untuk menggunakan karya tersebut pada media dan event non-komersial tanpa mengurangi hak cipta peserta. Lalu peserta lomba hadir pukul 8 untuk registrasi dan menggunakan seragam sekolah masing-masing sesuai harinya. Dan pukul 9 nanti lombanya akan dimulai. Waktu pengerjaan adalah 120 menit. Nah, setelah itu nanti di ketentuan lombanya adalah lomba dimulai pukul 9 sampai jam 11. Jika nanti ada yang terlambat, maka tidak akan diberikan penambahan waktu. Jadi jam 11 semuanya sudah selesai. Selesai ataupun belum selesai, semuanya harus diserahkan hasil karyanya jam 11. Yang kedua, peserta lomba wajib mengumpulkan fakta integritas yang dicetak dan ditandatangani. Jadi nanti kita akan buatkan grup yang khusus untuk poster, yang khusus untuk lomba poster, dan di situ kita akan berikan fakta integritas. Nanti ketika hadir hari Selasa harus sudah dicetak dan ditandatangani oleh peserta lomba. Lalu, setiap karya harus menyertakan logo MGMP Informatika Jakarta Timur. Jadi nanti kita pun akan memberikan logonya untuk nanti pada saat lombanya, di hari Selasanya nanti. Panitia memberikan contoh gambar sketsa yang akan menjadi dasar pembuatan poster. Jadi nanti kita ada beberapa gambar sketsa yang wajib dijadikan acuan dalam membuat
posternya. Jadi posternya memang bertema bijak bermedia sosial, namun ada rambu-rambunya, yaitu harus paling tidak mencantumkan bukan mencantumkan, membuat semirip mungkin nanti dengan modelnya dan ditambah dengan kata-kata, gambar, warna dan seterusnya, supaya nanti menjadi poster yang indah dan menarik. Lalu selanjutnya desain poster harus sesuai dengan tema. Sifat dan isi poster tidak mengandung pornografi dan sara. Poster berupa 2 dimensi, ukuran A3 portrait, bentuk dan bahan bebas, desain poster menarik dan mudah dipahami. Seluruh karya yang diterima oleh panitia akan dipilih 3 karya terbaik oleh tim penilai berdasarkan ketentuan lomba desain poster. Dan desain poster menggunakan aplikasi Canva. Nanti seluruhnya menggunakan aplikasi Canva. Untuk peserta boleh menggunakan HP ataupun menggunakan laptop. Jadi kalau misalkan lebih nyaman menggunakan HP, silakan digunakan device-nya, HP-nya. Jika lebih nyaman menggunakan laptop, silakan untuk menggunakan laptop. Lalu panitia berhak mempublikasikan hasil karya yang telah dikirim dengan mencantumkan nama peserta. Dan terakhir, pengumpulan karya menggunakan Google Form yang disediakan oleh panitia. Jadi nanti sebelum jam 11, kita akan berikan Google Form untuk pengumpulan hasil karya dari peserta lomba poster. Oke, kriteria penilaiannya. Penilaian dilakukan oleh tim juri yang telah ditetapkan oleh panitia. Poster yang diterima sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan diseleksi berdasarkan kriteria, yaitu yang pertama keaslian, yang kedua kesesuaian dengan tema, yang ketiga visualisasi, dan yang keempat adalah isi pesan. Isi pesannya nyampe enggak di poster itu. Lalu yang ketiga, panitia tidak menerima segala bentuk kecurangan yang berakibat pada pengurangan nilai, diskualifikasi maupun pembatalan juara setelah ditetapkan. Putusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat dan bersifat mutlak dan mengikat. Jika poin 3 pada lomba jika terjadi pelanggaran di poin 3, maka panitia berhak mempertimbangkan kembali pemenang dalam lomba desain poster ini. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Bu, izin bertanya boleh? Silakan, Ibu. Ya, saya Dayu dari SM 167 mau nanya. Ya. Itu untuk poster, untuk tadi kan ada template bawaan ya, maksudnya panitia akan nyediain template yang sudah ada, kemudian dari peserta lomba dikasih tambahan-tambahan bisa berupa gambar dan segala macamnya. Benar? Kayak gitu? Ya, nanti panitia akan memberikan beberapa template yang nanti bisa dipilih oleh peserta lomba untuk dijadikan dasar. Jadi template kita itu masih berupa ya. Sebentar Bang. Itu berarti kan template udah ada, tapi kita bisa nambahin sendiri. Pertanyaan saya, pertanyaan saya, boleh nggak kalau misalnya, jadi anak-anak kan biasa punya gambar dari aplikasi lain, dalam artian dia ngegambar tangan, dia bawa gambar hasil karyanya dia sendiri untuk ditambahkan ke dalam poster. Boleh? Silahkan, selama itu tidak jauh dari sketsa gambar yang telah diberikan. Berarti nggak harus plek-jiplek dari sketsa yang ada dari panitia kan? Hanya untuk gambaran aja, nanti gambar ini nanti paling nggak ada gambar ini nih. Jadi kan kalau misalkan gambar di gambar pun tidak mungkin. Ini mungkin nanti dia bentuk pakai orang-orangan itu yang dibentuk dari lingkaran-lingkaran dan seterusnya. Ya silahkan saja dikondisikan begitu.
Berarti tidak harus semuanya dari Canva kan ya Bu ya? Itu aja sih Bu. Oke, terima kasih. Ya, Bu, boleh tanya ya? Ini lombanya di hari apa ya. ya untuk poster? Kan datang jam 9 sampai Harinya, jam 11. ya, di hari kedua, hari Selasa. Oh, hari Selasa. Berarti peserta hanya datang di hari Selasa aja ya, Senin atau Rabu? Seluruh peserta hadir pada hari Senin untuk pembukaan. Lalu untuk yang poster nanti hadir lagi hari Selasa. Iya. Dan Rabu untuk apa namanya, penentuan juara, pengumuman juara. Nanti Senin hari jam berapanya belum dikasih kabar, berarti nanti dikasih kabar ya? Ya, Senin kita pembukaan jam 8 Ibu. Jam 8. Oke. Ya, Senin baik. itu. Iya, terima kasih. Nah, ini kalau ya pengumpulan video. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Saya kembalikan ke Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani atas penjelasan teknis tentang kegiatan lomba poster MGMP Informatika tahun 2024. Untuk selanjutnya saya langsung sambung saja ke teknis lomba mengetik cepat. Bapak Ibu, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Pak, belum. Belum, Pak. Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Mohon izin Bapak Ibu untuk menjelaskan teknis lomba mengetik cepat pada lomba MGMP Informatika tingkat Kota Jakarta Timur 1. Yang pertama mungkin pelaksanaan lomba. Pelaksanaan lomba pada tanggal 5 Februari 2024. Kenapa di sini saya tulis jam 7? Karena nanti harus mengikuti upacara pembukaan di SMP Negeri 213. Jadi semua peserta lomba wajib mengikuti upacara pembukaan di tanggal 5. Lalu yang harus disiapkan peserta adalah membawa laptop sendiri. Lalu laptopnya sudah dilengkapi dengan perangkat lunak Typing Master Pro beserta tes tag. Maksudnya ini adalah uji kalimat yang akan diujikan pada saat lomba kecepatan mengetik. Nanti ada 5, masing-masing 5 bahasa Inggris, 5 bahasa Indonesia. Nah, kelimanya itu nanti akan kita undi mana yang akan dilombakan, baik itu di babak penyisian, semifinal maupun final. Peserta juga wajib membawa kabel roll sendiri dan dibolehkan untuk membawa keyboard eksternal. Ini jika diperlukan ya, misalkan karena ini lomba kecepatan, takut keyboard laptopnya rusak, jadi bawa keyboard sendiri, keyboard eksternal. Ini yang harus disiapkan oleh peserta. Lalu waktu mengetik
adalah 2 menit. Jadi durasinya nanti di Typing Master Pro diatur atau disetting 2 menit. Lalu yang diukur adalah net speed dan akurasinya. Jadi di sini adalah yang terpenting akurasinya kalau bisa 100%. Jadi kita mencoba memberikan pemahaman ke peserta didik bahwa jangan sampai asal cepat aja mengetiknya, tapi akurasinya ternyata berantakan. Jadi nanti setiap akurasi yang berkurang dari 100% akan dikenakan penalti. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi ini nanti ya yang digunakan di halaman atau mungkin di tab Typing Master Pro. Jadi pilih yang typing test. Nah ini yang tesnya ini yang harus dimasukkan nanti ada 10, 5 bahasa Indonesia, 5 bahasa Inggris. Ini dimasukkan di add ya. Lalu durationnya pilih yang 2 menit. Baru nanti bersama-sama untuk start testnya. Jadi waktunya hanya 2 menit. Jadi mungkin untuk mengetik cepat nanti waktunya mungkin tidak banyak ya. Tidak memerlukan waktu yang sampai mungkin sore atau seperti apa, tapi mungkin hanya sampai jam 11 sudah selesai. Karena apakah 2 menit saat lomba saja, nanti juga diberikan latihannya. Jadi peserta boleh latihan dulu. Kita beri waktu untuk latihan dulu. Ya semacam pemanasan seperti itulah. Nah, selanjutnya yang dinilai adalah di sininya. Ya, ini ada akurasi. Nah, saya beri contoh di sini akurasinya adalah 94%. Berarti dari 100% berkurangnya adalah 6. Maka nanti terkena penalti 6 kali 3, yaitu 18. Nah, WPM-nya nanti akan dikurangi, yang tadinya 35 di sini dikurangi 18. Bagaimana misalkan di sini 100% berarti WPM-nya ini yang ditulis 35. Kalau 99% pada saat penyisian berarti dia dikurangi 3. Jadi WPM-nya hanya 32. Dan seterusnya. Jadi yang diukur adalah akurasi dan net speed dalam kata per menit, word per menit ya, WPM. Karena di sini ada juga settingan KPM. Nah, jadi yang di setel adalah WPM. Ini jadi akurasinya mohon Bapak Ibu sampaikan ke peserta didik, akurasinya adalah yang utama karena ketepatan mengetik cepat dan tepat dalam mengetik itu yang diukur. Jadi mohon jangan sampai mungkin akurasinya berkurang. Ya, usahakan 100% supaya tidak mengurangi nilai net speed-nya. Karena nanti yang akan diukur adalah berapa banyak net speed-nya. Tentu saja semakin tinggi, semakin banyak WPM-nya, kemungkinan juaranya akan semakin banyak. Nah, ini adalah jamnya. Mohon maaf, ini mungkin agak salah. Ini harusnya jam 8 sampai jam 9 ya. Bahasa Inggris dulu. Jadi nanti yang lomba bahasa Inggris dulu, teks bahasa Inggris jam 8 sampai jam 9. Lalu nanti dilanjutkan yang bahasa Indonesia jam 9 sampai jam 10. Nah, bagaimana misalkan ada yang peserta terlambat? Nah, maka dari itu nanti untuk yang terlambat, kita akan buat kesepakatan bersama-sama bagaimana nanti. Karena ini berhubung dengan keadaan situasi sekarang, misalkan hujan atau mungkin karena ini mungkin dari sekolah pada saat jam sibuk. Nah, kemungkinan ini apalagi di hari Senin, apakah kita ada toleransi untuk yang terlambat? Nah, ini menjadi kesepakatan kita bersama. Kalau misalkan itu terlambat, bagaimana? Nanti akan kita bicarakan di sini. Ini untuk rencana jadwal lombanya. Lalu di sini Bapak Ibu, di sini mungkin saya sampaikan kembali untuk koordinator masing-masing lomba. Untuk lomba poster ada Ibu Anik Wahyuni dari SMP Garuda, ada Pak Dadang Suganda dari SMP 14,
lalu ada Pak Henu Erwanto dari SMP 7, dan Bu Asia Nurwati dari SMP 252. Untuk koordinator lomba video pendek ada Pak Turino Hadi Siswanto dari SMP 90 dan Pak Muhammad Firdaus dari SMP 168. Lalu koordinator lomba mengetik cepat Bapak Dimas Riyadi dari SMP 6 dan saya sendiri Pak Dodi dari SMP 36 dan Pak Sofyan Aji selaku tuan rumah dari SMP 213. Ya, mungkin Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan untuk lomba mengetik cepat. Dan mungkin Bapak Ibu, mungkin tadi yang saya ingatkan kita kesepakatan untuk yang hari Senin. Karena mungkin di hari Senin itu biasanya kan agak crowded gitu ya, pagi-pagi. Ini apalagi juga upacara pembukaan juga gitu. Bagaimana untuk peserta yang terlambat hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya buka termin pertanyaan mungkin tentang lomba mengetik cepat. Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Izin stop dulu, stop screen. Ya, silakan Bapak Ibu. Untuk yang terlambat bagaimana kita kesepakatan Bapak Ibu? Untuk yang mengetik cepat nih, kita kasih kesempatan di sesi selanjutnya atau bagaimana? Kalau menurut saya dikasih kesempatan aja Pak, cuma 2 menit ini nggak apa-apa. 2 menit ya. Berarti kita nanti kalau misalkan ada satu rombongan penyisian, kita buat rombongan penyisian selanjutnya seperti itu. Atau gimana? Penyisiannya bareng aja Pak sekalian. Kita tunggu gitu. Berarti kalau misalkan ini misalkan jam 8 sampai jam 9, 15 menit kita tunggu dulu sambil pemanasan mungkin ya. Gitu. Iya bisa Bapak begitu Ibu. Pak, bisa. Oke, ya. Kita beri toleransi 15 menit. Ya, Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Setuju Pak. Ya, Bu. Mungkin ada saran atau pendapat dari Bapak Ibu yang lain tentang hal ini? Sambil saya lihat di absensinya. Di sini ada SMP 213, SMP 6, SMP Garuda, SMP 27, 167, 51, 195, 14, 90, 52, 36, 27 udah. Dan SMP 52. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Yang di luar ini sebelum kita tutup. Halo, Bapak Ibu. Cukup. Ya, Kalau cukup lah. dari saya cukup Pak. Sementara. Cukup ya Bapak Ibu? Cukup jelas ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan, silakan Bapak Ibu menghubungi panitia atau koordinator lombanya masing-masing. Ya. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang belum hadir hari ini akan kita kirimkan rekaman technical meeting pada hari ini. Pak Turino, direkamkan ya Pak? Pak Turino. Direkod itu Pak, itu kelihatan direkod. Iya, maksudnya biar disimpan. Takutnya ini Pak Turino nggak ada gitu. Ntar kebablasan. Pak Turino. Takutnya nggak di tempat. Masih ngajar barangkali beliau. Ya Bapak Ibu, mungkin sambil menunggu Pak Turinonya, ada yang mau disampaikan? Kalau enggak nih mau ditutup sama doa oleh Pak Ridwan aja ya, Pak Ustadz. Ya Pak Remo ya. Iya, setuju. Pokoknya kalau
misalkan sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka saya cukupkan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke pembuka acara Pak Remo. Baik, terima kasih Pak Dodi. Bapak Ibu, kegiatan technical meeting untuk lomba informatika ini alhamdulillah sudah berakhir. Akan lebih afdol kalau kita tutup dengan doa. Namun sebelumnya saya tanya lagi kepada Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi terkait lomba ini? Oh baik, kalau tidak ada, kalau begitu kita tutup dengan doa kepada Bapak Ridwan. Barangkali mohon kesediaannya Pak untuk berdoa Oke, untuk terima menutup kasih. kegiatan ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih ya ngebut Warahmatullahi wabarakatuh. karena lagi ada acara juga sih di ruangan nih. Sebagai penakhir, mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dan sesuai apa yang kita harapkan, dan tentunya juga menghasilkan yang terbaik untuk kita gitu. Tidak ada halangan dan rintangan yang menghadapi itu. Oleh karena itu, marilah kita baca doa. Yang non-muslim silakan menyesuaikan. Yang Islam mari kita baca suratul Fatihah untuk itu. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitilkani akramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wahtim lana min ahlil khair ya farja ya kashifal gam ya mal yabdi wa yaghfir wa yarham. Dawam biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhir dawam alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Saya mohon maaf juga kalau tadi tidak begitu fokus karena ada ini belum selesai nih di depan saya lagi pada acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya di ruang Zoom meeting ini. Mudah-mudahan technical meeting ini bisa lebih memperjelas gitu untuk kegiatan kita dari hari Senin besok tanggal 5 sampai dengan hari Rabu tanggal 7. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bapak Ibu ya saya ya. Iya Pak Remo. Iya Pak, saya nungguin Pak Turino nih buat nutup Mana pintu. Pak? Pak Rifki mana? Kabur langsung Pak Rifki. Mana Pak Rifki-nya? Aduh. Nah, aku suruh baca doa lagi depan nih. Biasa